dalam waktu kesukaran dan pemaksaan mengambil tanda itu, penawar itu, dua anak saya yang bekerja juga dalam kesukaran karena mereka juga dipaksa untuk mengambil penawar itu, dan jika tidak mengambil akan dibuang kerja 24 jam. Jadi saya mengatakan kepada anak saya, bekerja sahaja sehingga benar-benar mereka membuangnya. Dan anak saya yang ketiga itu ketika itu lebih dahulu dibuang kerja tanpa notis, pecat terus. Jadi anak saya juga memahami dan mereka lebih mengerti secara logika mereka kalau penawar itu tidak baik, dan mereka rela dibuang kerja daripada mengambil penawar itu. Begitu juga seterusnya anak saya yang kedua itu. Cuma dia lebih beruntung karena masih diberi peluang, tidak dipecat 24 jam seperti adiknya. Dan masih dapat menerima sedikit pampasan daripada majikannya. Dalam keadaan begitu, anak-anak sudah dibuang kerja, menjadi krisis yang besar lagi antara saya dan suami. Karena dia sebenarnya seperti mau menyuruh kami mengambil penawar itu, tetapi cuma saja dia tidak nyatakan untuk kami mengambil. Tapi saya mengerti dan dapat memahami dari segala kata-kata marahnya kepada kami setiap hari. Dan pada waktu itu sekali lagi dalam keadaan kesukaran, suasana yang tidak nyaman setiap hari di dalam rumah tangga, saya berdoa dan bertanya lagi kepada Tuhan. Dan pada waktu itu saya pikir, di mana semua manusia? Dan di dalam doa saya bertanyakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, tidak adakah orang yang Kau pakai bagi memberikan kami tunjuk ajar kepada orang-orang seperti kami yang buta tuli telanjang ini? Saya bertanya kepada Tuhan seperti itu. Adakah hanya saya saja yang bertanyakan kepada Tuhan, mencari siapakah orang yang Tuhan pakai memberi kami, yang boleh memberikan tunjuk ajar kepada kami? Dan pada waktu itu saya pikir, apakah semua manusia selain daripada kakak saya, keluarga dia, saya, anak, dan selain ibu saya sendiri dan saudara kami yang OKU itu, adakah semua orang sudah mengambil dan kami saja yang tidak mengambil? Itu pikiran saya pada ketika itu. Dan perasaan saya pada waktu itu berharap Tuhan memberikan seseorang yang boleh membimbing kami di dalam kesukaran pada waktu itu. Dan disinilah bertitik mulanya pada malam itu. Sehari semalam sebelum kakak saya mengirimkan
saya satu video kesaksian. Malam itu saya bermimpi. Mimpi saya sangat-sangatlah saya tidak pernah alami seumur hidup saya. Saya bermimpi semua manusia di dunia ini sedang dikejar oleh kuasa kegelapan yang mahu membunuh dan menangkap mereka. Dan saya ketika itu berada di satu pintu. Pintu itu saya menyambut semua orang datang yang melarikan diri dari kuasa kegelapan itu. Dan pada ketika kuasa kegelapan itu semakin dekat, ramai juga orang yang saya kenal, tidak kira agama. Dan selepas mereka masuk dan saya menutup pintu itu dengan nama Tuhan Yesus Kristus, saya seperti menutup pintu itu bukan hanya mengunci, tetapi kunci mati, yaitu di dalam maupun di luar tidak akan boleh membuka pintu itu. Dan selepas itu saya masuk naik tangga. Ramai kawan-kawan saya dan ramai orang juga yang saya tidak kenal berada di ruang pertama tangga itu. Ketika saya naik di tangga kedua, hanya beberapa orang sahaja yang mengikuti saya menaiki tangga kedua itu, dan saya menutup juga pintu kedua itu seperti pintu pertama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pintu itu ditutup dan tidak akan dapat dibuka dari ruangan pertama maupun dari ruangan kedua. Dan selepas saya menutup pintu itu, saya dapati pintu ketiga. Pintu ketiga itu sudah tertutup dan saya tidak dapat meneruskan perjalanan saya, dan saya seorang diri terkurung di ruangan antara pintu kedua dan pintu ketiga itu. Dan pada waktu itu saya terpikir-pikir bagaimana saya dapat masuk untuk naik ke tangga seterusnya, karena pintu ketiga itu juga tidak akan boleh dibuka dari luar. Jadi pada waktu itu saya memandang ke atas, ada satu jendela kaca, dan saya terpikir saya boleh memanjat dari situ, tetapi jendela itu agak tinggi. Jadi dalam keadaan saya berpikir-pikir di dalam mimpi saya itu, tiba-tiba satu tangan yang besar, dia memecahkan jendela itu dan dia menghulurkan tangan kepada saya dan menarik saya dari jendela itu untuk tembus melimpasi pintu yang ketiga itu. Ketika saya memasuki pintu yang ketiga itu, saya merasakan sukacita, damai yang tidak boleh digambarkan dan tidak dapat diceritakan. Dan pasti sahaja manusia di dunia ini tidak akan pernah dapat merasakan kedamaian dan sukacita itu, karena ketika saya memasuki ruangan itu, ianya seperti saya diperlihatkan saya kemudian berada di bawah, di luar daripada tangga yang kami naiki itu. Saya melihatkan tangga itu berada di antara bumi dan awan, dan ianya sangat bercahaya. Bercahaya di tengah kegelapannya dunia itu pada waktu itu. Dan selepas saja saya terbangun dari tidur, saya pegang begini dada saya.
Saya tidak merasakan degup jantung saya. Sepertinya rasa damai itu, rasa sukacita itu tidak ada yang setaranya kegembiraan maupun sukacita dan damai yang pernah kita rasakan di dunia ini. Dan sejak dari itu, pada malam itu, ketika saya tertanya-tanya, Tuhan, di mana jantung saya? Saya tidak merasakan dia berdegup, dan saya tidak merasakan sedikit pun nadi yang biasa kita rasa di jantung kita itu. Dianya langsung saya tidak rasa ada begini. Tetapi betapa baiknya jika saya terus dalam keadaan itu. Dan puji Tuhan, dan terpujilah nama Tuhan. Sejak dari itu, jantung saya tidak pernah berdegup lagi. Bukan maksudnya berdegup, tidak berdegup seperti orang mati, tetapi dia tidak, karena sebelum itu saya mengalami sedikit gangguan jantung, yaitu simptom-simptom penyakit jantung. Tetapi sejak daripada mimpi malam itu, ianya langsung tidak pernah datang lagi, sehingga pada hari ini kesaksian yang saya buat ini, saya tidak merasakan sakit yang selalu menyucuk di jantung saya itu. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya.